Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan compare antara Infinix Hot 20s yang dijual dengan harga 2,4 juta dan Poco M5 yang dijual dengan harga 2,3 juta. Untuk harganya kedua HP ini hanya beda sedikit, jadi sangat menarik untuk dibandingkan. Apakah lebih unggul Infinix Hot 20s atau Poco M5? Dan gak usah pakai lama, langsung saja kita cari tahu jawabannya. Dari segi desain, baik Infinix Hot 20s atau Poco M5 sudah memiliki tampilan yang kekinian. Bahkan di sini ada beberapa poin yang sama. Seperti bentuk bodi flat atau kotak, letak sensor sidik jari ada di bagian samping dan dual speaker output. Tapi kalau untuk dimensi bodinya, di sini Infinix Hot 20s memiliki ukuran bodi yang lebih panjang dibanding Poco M5. Geser ke bagian layar, di sini Infinix Hot 20s terlihat lebih kekinian karena sudah menggunakan konsep punch-hole display. Sedangkan Poco M5 masih water drop screen. Lalu untuk ukuran layarnya, Infinix Hot 20s memiliki layar sebesar 6,78 inch resolusi Full HD+, 1080 x 2460 pixel. Dan untuk panel layarnya menggunakan panel IPS LCD dengan refresh rate bisa sampai 120 Hz. Sedangkan Poco M5 memiliki ukuran layar sedikit lebih kecil, 6,58 inch, resolusi juga Full HD+, 1080 x 2408 pixel. Panel IPS LCD refresh rate support hingga 90 Hz. Di sini untuk sektor layar Infinix lebih unggul karena konsepnya sudah punch-hole display dan refresh rate yang lebih tinggi, bisa sampai 120 Hz. Untuk saturasi warnanya, di Infinix juga terlihat lebih terang dan gonceng dibanding Poco M5. Mungkin di video ini terlihat sama saja, tapi kalau kamu lihat secara langsung baru nampak jelas perbedaannya. Pindah ke bagian dapur pacu, Infinix Hot 20s dibekali dengan kapasitas 8/128 GB. Sedangkan Poco M5 lebih kecil, hanya 4/128 GB. Jadi kalau kamu mau RAM yang besar, di sini Infinix lebih unggul. Sedangkan untuk chipsetnya, Infinix Hot 20s ditenagai dengan chipset MediaTek Helio G96 octa-core 2,0 GHz, fabrikasi 12 nanometer, yang mampu menghasilkan skor Antutu di angka 325 ribuan, sudah sangat tinggi di kelas harganya. Sedangkan Poco M5 dibekali dengan seri chipset yang lebih tinggi, MediaTek Helio G99 octa-core 2,2 GHz, fabrikasi 6 nanometer. Dan untuk skor Antutunya mampu menghasilkan skor di angka 305 ribuan, lebih kecil dari Infinix. Di sini untuk seri chipset yang digunakan, Poco M5 memang lebih unggul. Tapi untuk skor Antutu yang dihasilkan lebih tinggi di Infinix Hot 20s karena memiliki kapasitas RAM yang lebih besar. Jadi skor yang dihasilkan juga lebih tinggi. Lalu untuk persensoran, kedua HP ini sama-sama dibekali dengan sensor yang lengkap, hampir semua ada. Tapi buat kamu yang butuh sensor NFC, di Infinix Hot 20s tidak ada, sedangkan di Poco M5 sudah ada. Sedangkan kalau untuk sensor giroskopnya, sayangnya di kedua HP ini sama-sama masih menggunakan virtual gyro jika kita perbatukan dengan aplikasi sensor box. Lalu untuk performa, pada dasarnya kedua HP ini sudah dibekali dengan chipset yang ngebut, terbukti dari skor yang tinggi saat pengujian. Jadi untuk performanya sudah cukup bisa diandalkan untuk digunakan berbagai kebutuhan. Di sini saya coba buat main PUBG Mobile, keduanya mampu menghasilkan settingan grafik yang sama. Ada di Smooth Ultra, Balance Ultra, dan bisa mentok sampai SD High. Lalu untuk gameplaynya, kedua HP ini juga sudah sama-sama mampu menjalankan game dengan baik dan lancar. Tapi yang harus kamu perhatikan, baik di Infinix Hot 20s atau Poco M5, sensor giroskopnya terasa delay atau kurang responsif karena masih menggunakan virtual gyro. Di sini perbedaan yang mencolok lebih ke suhunya, di mana saat digunakan untuk gaming, suhu di Infinix Hot 20s terasa lebih cepat hangat dibanding Poco M5. Geser ke bagian baterai, kedua HP ini dibekali dengan kapasitas baterai yang sama, yaitu sebesar 5000 mAh. Dengan kecepatan isi daya juga sama, fast charging 18 watt. Namun walau demikian, saat isi daya di Infinix sedikit lebih cepat karena charging selama 2 jam 30 menit, baterainya terisi sekitar 95%. Sedangkan di Poco M5, charging selama 2 jam 25 menit hanya terisi sekitar 86%. Tapi kalau untuk masalah daya tahan, dari pengujian yang saya lakukan, baterai di Poco M5 terasa lebih awet.
Sedikit gambaran, digunakan buat nonton YouTube selama 60 menit dengan jaringan WiFi di Poco M5 hanya berkurang 6%. Sedangkan di Infinix nonton YouTube selama 45 menit berkurang 7%. Saat digunakan buat main game online juga demikian. Baterai di Poco M5 terasa lebih irit karena memiliki angka fabrikasi yang kecil, hanya 6 nanometer. Sedangkan Infinix Hot 20S 12 nanometer. Jadi wajar kalau baterai di Poco M5 terasa lebih irit. Lanjut ke bagian sistem, Infinix Hot 20S berjalan di Android 12 basis XOS 12. Sedangkan Poco M5 berjalan di Android 12 basis MIUI 13. Di sini untuk masalah sistem saya tidak ada masalah dengan UI di kedua HP ini. Karena dari segi tampilan sudah kekinian dan cukup user friendly. Pilihan tampilan seperti tema atau wallpaper ada banyak, tinggal disesuaikan saja dengan selera. Untuk fitur yang ditawarkan di keduanya juga sudah lengkap. Fitur penting seperti ketuk 2 kali untuk on off, belah layar jadi 2, screenshot 3 jari, rekam layar, mode game, dan screen mirroring sudah tentu ada. Jadi kamu tidak perlu khawatir. Dan yang terakhir, untuk sektor kamera, Infinix Hot 20S dibekali dengan 50 megapiksel kamera utama, 2 megapiksel kamera bokeh, dan 2 megapiksel kamera makro. Untuk kamera selfie-nya sebesar 8 megapiksel yang sudah dilengkapi dengan lampu flash. Sedangkan Poco M5 dibekali dengan 50 megapiksel kamera utama, 2 megapiksel kamera bokeh, dan 2 megapiksel kamera makro. Untuk kamera selfie-nya sebesar 5 megapiksel. Di sini untuk megapiksel kamera belakang, kedua HP ini sama kuat. Tapi kalau untuk kamera selfie, Infinix lebih unggul karena megapikselnya lebih besar dan dilengkapi dengan lampu flash. Lalu untuk fitur kamera yang ditawarkan, di sini terlihat sama saja, tidak ada yang lebih dominan. Dan yang jelas untuk fitur ultra stabil video di kedua HP ini belum ada. Lalu kalau untuk hasil kamera belakang, baik Infinix Hot 20S atau Poco M5 sudah sama-sama menghasilkan jepretan foto yang bagus. Mulai dari detail sampai tingkat ketajamannya. Pokoknya untuk kualitas foto bisa dibilang sama saja, karena memang megapiksel yang digunakan sama besarnya, 50 megapiksel. Di sini yang sedikit bikin beda hanya saturasi warnanya saja, di mana warna dari Poco M5 terlihat sedikit lebih tajam, terutama saat foto di outdoor. Sedangkan untuk kamera selfie-nya, kalau dari segi kualitas di sini terlihat sama saja, masih 11-12. Tapi kalau untuk saturasi warnanya, gantian Infinix Hot 20S yang lebih unggul karena terlihat lebih bagus, tidak terlalu over. Sedangkan warna dari Poco M5 cenderung lebih kuning, terutama di bagian warna kulit wajah. Dan yang terakhir, ini adalah contoh dari perekaman videonya. Di sini untuk video kamera belakang terlihat masih 11-12, tidak terlalu ada perbedaan yang signifikan. Tapi kalau untuk tingkat kecerahannya, video dari Infinix Hot 20S memiliki saturasi warna yang lebih terang dibanding Poco M5. Sedangkan untuk kamera depannya kurang lebih akan seperti ini. Di sini kalau dari apa yang saya lihat, hasil dari Infinix Hot 20S juga terlihat lebih oke karena saturasi warnanya lebih tajam. Terutama untuk bagian warna hitam di baju dan rambut. Jadi untuk poin kamera, Infinix Hot 20S lebih unggul. Dan itulah tadi video perbandingan antara Infinix Hot 20S versus Poco M5. Dari semua poin yang sudah kita bahas, pada dasarnya kedua HP ini sudah sama-sama bagus. Tapi kalau kamu tanya mana yang lebih unggul, maka Infinix Hot 20S jawabannya. Dari segi desain, layarnya sudah pancol display, refresh rate 120 Hz. Dari segi spesifikasi, kapasitas RAM-nya jauh lebih besar, dan charging sedikit lebih cepat. Dan dari segi kamera, hasil foto selfie-nya lebih bagus. Jadi untuk kesimpulannya, kalau kamu mengutamakan chipset terbaru dan baterai yang lebih irit, maka Poco M5 pilihannya. Tapi kalau kamu mau yang lebih menawarkan banyak kelebihan, berarti Infinix Hot 20S pilihannya. Atau mungkin di antara kalian ada yang punya pendapat lain, kamu juga bisa banget tulis di kolom komentar. Pokoknya yang paling terpenting, sebelum beli pastikan sudah disesuaikan terlebih dahulu dengan kebutuhan kamu buat apa. Dan mungkin sekian dulu pembahasan kita kali ini. Terima kasih banyak buat yang sudah nonton videonya sampai akhir. Semoga videonya gampang dan mudah dipahami. Dan yang paling penting, semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like dan komen videonya. Jangan lupa juga subscribe channel sesuai harga. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.